teman-teman, perkenalkan nama saya Krisnawanti, saya dari kelas 11 MIPA C. Pada video kali ini, saya akan membahas latihan soal tentang laju reaksi. Mari kita simak. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Laju reaksi R antara A dan B mengikuti persamaan laju R sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 2 dikali konsentrasi B dipangkatkan 2, dengan K adalah konstanta laju reaksi. Pada suatu percobaan, konsentrasi A dijadikan setengah semula. Untuk membuat laju reaksi menjadi 4 kalinya semula, konsentrasi B harus konsentrasi A mula-mula sama dengan AM, konsentrasi B mula-mula sama dengan BM. V1 sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 2 dikali konsentrasi B dipangkatkan 2. Diketahui bahwa konsentrasi A dipangkatkan 2 itu 1/2 AM, sedangkan V-nya itu 4 V1. Yang ditanya pada soal yaitu konsentrasi B. Mari kita jawab bersama-sama. Jawab, konsentrasi A dipangkatkan 2 sama dengan 1/2 AM dan V sama dengan 4V. Maka V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 2 dikali konsentrasi B dipangkatkan 2. Maka 4V sama dengan K dikali konsentrasi 1/2 dipangkatkan 2 dikali B pangkat 2. 4V sama dengan K dikali 1/4 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 2, sehingga 4 sama dengan 1/4 dikali B pangkat 2. B pangkat 2 sama dengan 4 karena B pangkat 2 telah dipindahkan ke ruas kiri, sehingga konsentrasi B menjadi 4 kali semula. Kita masuk pada pembahasan soal yang kedua, yaitu dari suatu reaksi diketahui bahwa kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius dapat meningkatkan kecepatan reaksi menjadi 2 kali lipat. Pernyataan berikut yang tepat mengenai reaksi tersebut adalah: berdasarkan dari data tersebut, sudah dijelaskan bahwa laju reaksinya dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu diperbesar, maka molekul-molekulnya berpengaruh lebih cepat, sehingga frekuensi tumbukannya pun juga meningkat. Jadi, pernyataan yang benar, yang tepat mengenai laju reaksi ini adalah frekuensi tumbukan naik menjadi 2 kali, yaitu B. Kita lanjut pada pembahasan soal yang ketiga. Persamaan laju reaksi untuk reaksi A ditambah 2B ke C2 adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 2 dikali konsentrasi B dipangkatkan 2. Jika konsentrasi mula-mula A dan B adalah 1 mol, laju reaksi saat konsentrasi A tinggal 3/4 mol adalah. Di sini sudah diketahui bahwa V-nya yaitu K dikali konsentrasi A dipangkatkan 2 dikali konsentrasi B dipangkatkan 2, dan A sama dengan 1 mol per liter, B-nya 1 mol per liter, dan A sisanya 3/4 mol per liter. Saat A tinggal 3/4 mol per liter, 1 dikurang X sama dengan 3/4. X sama dengan 1 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Jika A sisa 1/4, maka B sisa 1/4 ditambah B sama dengan 3/4. Sehingga B sama dengan 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Dan 2/4 dapat disederhanakan menjadi 1/2. V sama dengan K dikali konsentrasi 1/4 dipangkatkan 2 dikali konsentrasi B dipangkatkan 2. V sama dengan K dikali konsentrasi 1/4 dipangkatkan 2 dikali konsentrasi 1/2 dipangkatkan 2. V sama dengan K dikali konsentrasi 1/16 dikali konsentrasi 1/4. Sehingga V sama dengan 1/64. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang keempat. Data percobaan pengaruh suhu terhadap waktu reaksi antara natrium tiosulfat dengan asam klorida disajikan dalam tabel berikut.
harga X-nya adalah diketahui B sama dengan 2, T0-nya sama dengan 18, dan A sama dengan 10. Dan yang ditanya yaitu X atau waktu reaksi. Jawab, T1 sama dengan 1 per B dikali delta T per A dikali T0 sama dengan 1 per 2 dikali 37 dikurang 27 per 10 dikali 18 sama dengan 1 per 2 dikali 10 per 10 dikali 18 sama dengan 1 per 2 dikali 1 dikali 18 sehingga X sama dengan 9,00 detik. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas soal yang kelima atau terakhir. Tommy melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan mereaksikan 50 ml larutan HNO3 dan 4 gram CaCO3 sebagai berikut. Tommy menginginkan kondisi percobaannya sebagai berikut. A. Variabel bebas konsentrasi larutan HNO3. B. Variabel tetap luas permukaan dan suhu. C. Variabel terikat laju reaksi. Pasangan gambar yang menunjukkan kondisi percobaan tersebut adalah. Dari pernyataan yang diinginkan Tommy, kita hanya perlu memperhatikan suhu dan luas permukaannya. Pasti memiliki nilai yang sama. Jadi berdasarkan permintaan Tommy yang memiliki kesamaan yaitu terdapat pada 1 dan 3. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.